Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Budayana Family TV dimanapun Anda berada, mulai daripada Sabang hingga Papua. Sore hari ini kita kedatangan tamu, itu seorang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Upasaka Pandita Hendra Lim MPD. Beliau merupakan Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia MBI Pusat. Jadi pada sore hari ini secara khusus beliau kami undang di studio Budayana Family TV ini untuk berbincang-bincang lah seputar tentang ya isu-isu, bukan isu sebetulnya, tentang SDM, terutama pada masa-masa pandemi yang kita lihat masih panjang ini. Kita akan menggali lebih jauh dengan beliau yang juga kami ketahui sekarang sedang mengambil kuliah doktoral untuk bidang SDM juga di Universitas Negeri Jakarta. Selamat sore Pak Moming, nama akrab daripada Pak Hendra Lim. Iya. Selamat sore Pak Rudi, Namo Budaya. Selamat sore pemirsa, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Gimana kabarnya nih Pak? Luar biasa. Iya. Harus hebat, mantap, luar biasa. Iya. Pandemi boleh ada, semangat harus tetap ada juga. Ini ciri-ciri daripada orang yang memang menggeluti bidang sumber daya manusia ya. Harus selalu optimis. Saya rasa kita tidak usah berpanjang, langsung ke pada topik Pak. Ya. Nah, ini pandemi kan sudah berjalan kurang lebih hampir kalau di Indonesia kan pengumumannya 2 Maret. 2 Maret, 2 Maret kurang lebih sekitar suspek 01-nya 7 bulan ya. 7 7 bulan nih. Tentu banyak perubahan dari segi. Contohnya sekarang saya selalu pakai masker nih. Jangan terbalik Pak. Iya, mungkin seperti ini. Atau pakai hand sanitizer. Ya. Atau studio ini selalu disemprot dengan disinfektan. Tentu saja ini adalah pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Saya ingin tahu nih, kebetulan Pak Moming hadir di sini ya. Kira-kira menurut analisis lah, ini ada nggak perubahan kepada sumber daya manusia ataupun generasi muda Buddhis kita atau umat Buddha kita lah secara umum terhadap pandemi ini nantinya? Oke. Baik. Pertama-tama gini Pak Rudi, kita mesti satu platform dulu ya. Kalau kita bicara SDM, ya, kan bahasanya sumber daya manusia. Ada kesan bahwa manusia dijadikan sumber daya. Artinya bukan diperdayai ya? Iya, bukan diperdayai, tapi sumber daya. Probably karena kita menggunakan terjemahan dari teks Inggris, Human Resource Management, jadi manajemen sumber daya manusia, bahwa manusia itu dianggap sebagai sumber daya dan harus dikelola. Betul. Nah, menariknya ternyata kalau kita bicara konteks manajemen sumber daya manusia, kita sebagai individu, kita tidak terlepas dari kita mengembangkan kapasitas diri kita. Kalau bahasa umumnya namanya kompetensi. Kompetensi. Nah, dan dari dulu sampai sekarang, namanya dunia berkompetisi nggak, Pak? Iya. Ya, berkompetisi. Hari ini Pak Rudi buka toko handphone, rame. Besoknya sebelahnya buka toko apa? Ya, handphone juga. Nah, itu cara kompetisi yang salah. Kenapa? Karena Anda menjual produk yang sama dengan sebelah. Ya. Harusnya jangan buka toko handphone yang lain, karena biar orang datang ke toko Pak Rudi, kemudian dia bisa beli barang yang lain. Itu pemikiran yang cerdas dan kritis serta let's say kreatif. Nah, teman-teman ya, baik beragama Buddha maupun teman-teman yang umum, yang namanya kreatif, cerdas, kritis, macam-macam kualitas manusia itu menguntungkan. Dan bahkan Buddha mengajarkan bahwa sebuah pengetahuan ya, ketika kita pelajari, mungkin pada saat itu belum kepake. However, one day Anda akan butuh. Sehingga kalau kita bicara manajemen sumber daya manusia, saya pengen ngajak teman-teman untuk memulai, nggak usah mikirin terlalu jauh yang berbagai model di manajemen sistem yang rumit, ngejelimet. Kita mulai dari manajemen sumber daya manusia buat diri kita sendiri. Itu kata kunci yang sebenarnya. Karena bagaimanapun juga kalau Anda tidak punya kompetensi, Anda nggak bisa kompetisi. Tapi menarik ini, tadi mengenai toko ya, analogi toko itu ya. Tapi Pak Moming, ada juga barang yang memang harus
Apa? Sejajar ya. Contoh begini nih. Saya Kayak tempat saya tinggal satu deret semua jualan jam. Atau emas. Emas. Itu juga perlu kan? Betul. Karena ada barang-barang yang memang mau diperbandingkan. Setuju. Ya, toko elektronik misalnya. Ya. Sering satu kompleks. Nah, toko elektronik. Betul. Nah, ini gimana? Kalau masih 2, 3, 4, 5 sudah mulai banyak, saya sih menyarankan Anda tidak buka bisnis jam lagi di tempat yang itu. Karena dari sekian banyak toko, opportunity-nya orang masuk ke toko Anda kan lebih kecil. Karena kan banyak. Jadi persaingannya luas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba buka toko ATK aja ya di sana, Anda jadi salah satu. Dan menarik, ada satu. Itulah saya ada menemukan lupa ya entah di mana karena bepergian ke banyak tempat, ada satu pusat perbelanjaan khusus yang memang jualan barangnya umumnya itu, tapi saya tetap menemukan 1-2 toko yang jual barang yang berbeda. Jadi kelihatannya dia menjadi pembeda di sana. Oke, sebelum nanti malah kita masih cerita konteks SDM. Iya. Nah, yang tadi Pak Rudi ajukan pertanyaan, maksud saya adalah bagaimanapun juga dalam konteks jika teman-teman ingin sukses, berjuang, berhasil dan sebagainya, maka yang namanya Anda punya kompetensi itu adalah kewajiban. Kemampuan itu wajib, itu harus. Jangan bicara gini lah, itu kan aku kan punya paman di perusahaan itu, itu kan punya kakekku, itu kan punya tetangga iparku dan sebagainya. Itu pola pikir yang menghambat Anda untuk maju. Kemudian kalau perusahaan yang multinasional atau organisasi yang sudah besar, dia sudah pakai human resource management system, Anda akan tersingkir kalau tidak punya kompetensi yang tadi. Nah, menarik sekali. Jadi ini dalam situasi pandemi ini, kalau bayangan Pak Moming, analisis Pak Moming ini, apakah kompetensi daripada umat Buddha itu secara otomatis bergerak naik, atau justru dilemahkan dengan adanya pandemi ini? Karena kita lihat di mana-mana aktivitas berhenti. Betul. Aktivitas berhenti berjalan dengan cepat, dan saya termasuk melihat bahwa strategi negara untuk tidak membuat karantina wilayah total, sedikit kita bicara sisi politik ya, memang ya, bukan keputusan yang mudah. Siapapun yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara ini sekarang, itu diharapkan pada keputusan-keputusan dilematis. Keputusan A ada konsekuensi, keputusan B ada konsekuensi. Dan ini memang seni di dalam orang membuat keputusan. Bukan keputusannya yang benar atau salah, tapi dampaknya. Dampaknya tidak membuat keputusan pun ada dampaknya, ada konsekuensinya. Nah, kalau melihat strategi yang sedang dilakukan sekarang, pilihannya sudah jelas bahwa roda ekonomi harus tetap berjalan. Cuman yang biasanya 100 km per jam mungkin sekarang cuma 30. Misalnya penerbangan pun tersedia. Analisis saya juga karena barang nggak bisa jalan sendiri. Toko online boleh jalan, tapi barangnya mesti di-packing, mesti dibawa ke hubnya, ke tujuan. Dia nggak bisa jalan, Pak Rudi. Ini belum kayak Amazon yang pakai drone. Tahu? Ada ide kirim barang online pakai drone. Iya, itu biaya juga besar. Tapi itu biaya juga besar. Yang takutnya adalah barangnya nyampe, drone-nya hilang. Nah, jadi kelihatannya meskipun ekonominya kita bergeraknya lambat, ada perlambatan ya, tapi masih ada gerak. Oke, kalau begitu, apa yang dapat kita lakukan? Begini, saya menarik. Kenapa tidak berhenti total? Saya ambil analogikan supir truk. Ini kita udah mulai punya tol ya, Medan, Sumatera Utara, selamat, Anda termasuk penduduk yang cukup beruntung. Saya juga merasa beruntung karena Medan Tebing itu jarak tempuhnya menjadi lebih cepat. Kalau agak sedikit gila 30 menit sampai. Betul. Yang dulu pagi-pagi, sore udah pulang. Ini pagi-pagi makan siang udah bisa berarti ada perputaran ekonomi yang berjalan. Nah, ke depan tentu saja ini akan terus terjadi. Perubahan-perubahan ini akan terus terjadi. Dan tidak dapat kita cegah. Sehingga kalau orang berpikir bahwa pandemi ini adalah waktunya untuk diam. Di awal mungkin ya, saya menemukan fenomena mendengar di radio atau di Twitter,
Orang bilang dulu kita pengen kerja banyak libur. Sekarang beneran libur tiap hari karena nggak perlu keluar kemana-mana. Yeah. Oke, di satu sisi juga menyenangkan karena Anda tidak perlu keluar rumah. Sebenarnya kalau mau bilang work from home itu kalau kondisinya ideal ya Pak, tidak diganggu anak istri dan kucing yang minta makan, itu efektif. Tapi kenyataannya tidak. Oke, apa yang dapat teman-teman lakukan adalah kita mulai tadi SDM bicara tentang kompetensi. Dan di sekarang ini kita mengalami satu masa di mana kita overload dengan learning management system LMS. Ya, khususnya online, online ya. Kita sebutnya pembelajaran jarak jauh kalau bahasa Indonesianya online learning management system. Artinya kapanpun Anda mau meningkatkan kompetensi, kapanpun teman-teman mau belajar, itu semuanya tersedia. Alih-alih cuma tonton YouTube nggak jelas, kecuali channel Budayana Family TV dan channel Hendra Lim tentunya, dan channel Budaya TV. Konten-konten yang cuma nggak jelas-jelas itu ya Anda bisa skip. Atau sekarang banyak kok orang mau belajar webinar, ekonomi, keuangan. Berlimpah. Teman-teman yang bermain di industri insurance misalnya rajin sekali bikin apa istilahnya tuh edukasi ya, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya, sehingga kan lagi geraknya nggak cepet kayak begini ya, kita gunakan untuk mempercepat kita punya kompetensi. Memang ada kurang ya, online ini kurangnya apa? Feedback dua arahnya tidak seperti tatap muka. Kemudian beberapa hal tertentu itu tidak dapat secara maksimal diajarkan. Saya bercanda sama Ibu Sri, ini ngomong-ngomong guru olahraga ngajarnya gimana ya? Kalau ada mata pelajaran lempar lembing, cak mana videoinnya? Keluar Palembangnya nih. Jadi di tengah kondisi seperti ini, baiknya teman-teman juga menyiapkan diri. Ini kelihatan banget kok bahwa orang-orang yang siap, sorry banget saya harus mengatakan pandemi tidak punya masalah untuk mereka. Gak ada masalah. Tanda Korudit tahu pemilik Amazon, Jeff susah namanya, Jeff apa deh? Kekayaannya meningkat sekian puluh semasa pandemi. Karena memang persiapannya udah siap. Teman-teman yang ini kalau kita bicara dari sisi model bisnis ya, metodologi bisnis yang sudah mulai beranjak ke daring, mereka mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang belum siap. Bahkan ada beberapa orang yang dipaksa untuk masuk daring. Nah, saya potong sedikit nih. Ini tadi gambarannya. Harusnya sih tidak ada masalah dengan pandemi ini. Artinya source untuk edukasi berlimpah ruah. Pak Moming atau Pak Hendra Lim ya. Kalau saya lebih suka Pak Moming ini, dia lebih familiar. Sering di lapangan. Ya. Nah, actualnya melihat kondisi SDM Budis ini, apakah sadar dengan kondisi ini atau malah mengabaikannya atau malah status quo nih? Ya, artinya pandemi tidak pandemi sama seperti dulu. Betul. Ini bagaimana yang di lapangan terjadi? Kalau di lembaga PSDM PPMBI, kita mulai mau bergerak dengan online learning management system. Saya sebenarnya personally saya nggak suka karena saya tipe trainer. Kami ini biasa kalau training orang ini two way sekali. Selalu dua arah. Feedback, ngomong. Sementara LMS itu one way. Jadi feedback di antara orang itu nggak berasa. Tapi dengan arahan dari ketua umum kita bahwa udahlah, ini kan pandemi ini kalau boleh diprediksi benar-benar let's say nggak total berhenti, nggak total selesai, tapi paling tidak ada mekanisme untuk bisa kembali meminimalkan itu. Paling cepat juga between April to June, feeling saya. Jadi kita masih punya, kalau sekarang bulan Oktober, artinya kita masih punya waktu 8 bulan untuk membuat proses pembelajaran terus terjadi. Nah, makanya kalau di lembaga PSDM PPMBI kita menyiapkan beberapa kegiatan pelatihan yang sifatnya masih ke pengetahuan ya, sifatnya masih ke awareness Pak. Belum ke afektifnya. Jadi belum ke misalnya workshop tentang team building ataupun perilaku organisasi belum. Kita masih
yang sifatnya manajemen rapat ataupun kepemimpinan yang dapat kita bahas secara daring. Oke. Terus pertanyaannya ke depannya gini, nah teman-teman yang para bodhisatwa ya, para calon bodhisatwa yang telah mendedikasikan diri untuk menjadi pengurus wihara, Anda juga harus ingat kemampuan kita untuk melayani umat itu akan meningkat seiring pengetahuan dan kualitas diri kita. Contoh paling nyata begini deh, ada satu hal yang saya ingin sekali bisa create, itu namanya Service Excellent Training. Service Excellent Training. Di mana kita mengetahui bahwa salah satu hal yang menyentuh dan menggugah orang untuk dapat terus berkontribusi adalah bagaimana kita punya personal touch. Sentuhan kalbu. Sentuhan yang menyentuh. Yang membuat orang merasa bahwa ada kebaikan yang saya rasakan. Nah, idealnya, kalau kita bicara idealnya, ketika teman-teman di agama Buddha sudah jadi abdi dharma, sudah jadi pengurus, perlu untuk meningkatkan kadar kesadaran dan kadar kebaikannya kepada sesama teman-teman sebenarnya. Itu dulu yang dikerjakan. Sehingga akan terciptalah sebuah kekuatan, sebuah keluarga, seperti channel kita ini kan Budayana Family TV, bahwa wihara itu atau organisasi itu jadi keluarga spiritual. Artinya kemampuan atau kompetensi itu harus duluan dipenuhi. Betul. Baru kita bisa masuk ke pelayanan. Ya, pelayanan. Dan yang kompetensi nomor 1 yang paling mendasar adalah kepedulian kita kepada tempat kita mengabdi. Banyak ini kalau teman-teman yang para pengurus wihara, aktivis atau di majelis dan berbagai organisasi Buddhis itu pasti dapat merasakan bagaimana bila Anda termasuk orang yang punya tingkat kepedulian yang tinggi, Anda termasuk katalisator, orang yang menjadi motor, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lembek, lempem, yang cuman mau datang kalau kumpulnya seneng-seneng doang. Anda bisa merasakan bahwa tingkat kepedulian mereka ya tidak sebesar Anda. Jadi yang pertama kita mesti ajak teman-teman untuk bisa tergugah adalah caring and serving to others. Itu very basic. Kenapa very basic, Pak Rudi? Gini, di agama Buddha itu ada satu konsep yang umum sekali yang disebut sebagai the balance between compassion and wisdom. Jadi balance itu keseimbangan antara kasih sayang dengan kearifan. Dan dalam kehidupan sehari-hari Anda perlu seperti itu. Baik, maksudnya jadi orang baik, tapi caranya salah. Kan hasilnya kurang maksimal. Kalau di Buddhis ada cerita tentang seekor monyet yang punya kawan ikan, yang kemudian sungainya meluap, lalu dia mau menyelamatkan si ikan dari sungai. Apa yang terjadi? Ya, ikannya mati. Karena memang habitatnya di sungai. Si monyetnya punya kasih sayang, tapi yang dia nggak punya apa? Kearifan. Nah gini, tadi Pak Momin bercerita soal caring and serving. Ya, kuncinya itu, bottom line-nya di wihara itu. Sebelum caring and serving, tentu kompetensi harus kompetensi dibangun tadi melalui begitu banyak pembelajaran yang berlimpah pada saat si caring and serving itu is the kompetensi. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita bicara wihara nih? Apakah mudah nggak mewujudkan caring and serving itu di saat pandemi ini? Nah, ini kan susah. Kalau kita bicara dengan cara daring kan kurang ya. Tadi Pak Moming sendiri bicara soal lebih enaknya two ways ya. Betul. Nah, kalau one ways bagaimana strateginya nih? Kalau strategi di wihara, saya menyarankan bahwa kan ada satu pepatah, atas lurus bawah lurus. Atas lurus, bawah lurus. Yang saya ingat kalau kepala bagus, bawah ekornya juga bagus. Ya, seperti itu mungkin. Itu ya. Jadi apa enaknya jadi bawahan? Kita tinggal bilang, oh pimpinannya kayak gitu. Apa nggak enaknya jadi pimpinan? Jadi pimpinan harus memberikan contoh kepada bawahan. Nah ini yang saya maksud atas lurus, bawah lurus. Kalau mau wihara itu berkembang, maka pimpinannya harus memperhatikan bawahan.
kalau kita perhatikan secara formal, namanya wihara itu kan ada di kepemilikannya kan by yayasan. Harusnya Yayasan ya. begitu. Terus ada pengurus wiharanya. Iya. Terus ada kan biasa ada orang-orang, let's say the top management kalau di perusahaan bilang, tapi kalau di organisasi Buddhis atau wihara kita bilang sepuhnya lah, seniornya lah. Iya. Jadi bagaimana dapat menciptakan satu budaya yang isinya adalah orang-orang yang punya ulas asih dan kearifan ini? Ya, saya harus mengatakan yang atasnya mesti kasih contoh ke bawah. Bagaimana mereka peduli sama pegawai wiharanya. Pegawai loh artinya benar-benar orang yang 8 to 5 loh, yang terima gaji. Jadi ada saya sudah menemukan banyak wihara yang memang sudah sadar bahwa volunteer, relawan itu tidak dapat dimaksimalkan. Sehingga butuh orang-orang yang bekerja secara full time. Nah, ketika mereka adalah frontliner, orang-orang di depan yang melayani umat yang datang, kemudian mereka dicukupkan, mereka sejahtera, mereka disayang, mereka dapat kepedulian. Tentu saja pengabdian mereka kan juga akan semakin besar. Itu kepada yang profesional. Yang non profesionalnya juga perlu diperhatikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu nih, yang paling esensial ya. Ini saya suatu hari di sebuah wihara. Di sebuah tempat, karena nggak boleh sebut merek, nggak enak juga ya, nggak etis ya. Saya diundang untuk kegiatan dengan muda-mudi. Pada saat kita ada briefing sebelum kegiatan, orang yayasan hadir. Saya merasa sangat tidak nyaman. Di ruangan itu ada saya sebagai trainernya, dan teman-teman yang ngundang saya itu mendapatkan arahan dari yayasan. Arahan, kalau saya udah pakai tanda petik, arahannya dengan nada yang cukup metal, cukup rocking. Kalian tuh harusnya gini, penuh dengan instruksi, nasihat, dan bahasanya nggak gitu komunikatif. Mohon maaf pemirsa, saya menggunakan bahasa yang tidak langsung. Nah, di situ saya mulai merasa, pertama, anak muda budi ini datang ke wihara dengan sukarela. Oke. Mereka dengan tulus mengabdi dan melayani. Tidak mengharapkan apapun, dan mohon jangan diberikan apapun dalam bentuk yang seperti yang saya contoh. Mereka anak muda, mereka anak-anak yang masih belum dewasa, belum siap, belum matang. Bila ada yang salah, maka sudah kewajiban kita untuk memberitahukan dengan cara-cara yang terampil. Dengan cara-cara yang nadanya tidak perlu 8 oktav. Nah, itu satu contoh nyata sebenarnya. Satu contoh nyata. Kenapa? Dengan cara komunikasi yang konstruktif, artinya dengan komunikasi yang menyentuh, orang salah, dia akan lebih mudah untuk mengakui dia salah. Alih-alih kita pakai 8 oktav. Nggak ada gunanya juga. Nah, inilah saya bilang bahwa kalau baru tanya caranya bagaimana, kan ada lagunya ini, Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oke, kalian lain kali kalau ngundang ngomongin, ingetin. Jadi bahasa-bahasa yang persuasif, kemudian tidak represif, dan shift lain yang sifatnya negatif. Jadi ini juga penting ya, hal seperti ini di masa pandemi ini. Betul. Ya. Walaupun mungkin tatap muka itu tidak dapat terjadi secara efektif, kemudian orang juga sebenarnya sudah cukup rindu untuk ketemu. Di kondisi begini memang saya cukup punya kesempatan ya untuk mengunjungi beberapa daerah yang memang menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik di wihara. Jaga jarak, terus sebelum masuk cuci tangan, bahkan saya kalau datang ke Wihara Bodhisattva di Lampung itu tas saya disemprot dulu disinfektan, sayanya disinfektan dulu, semprot dulu ya Ming ya, cetek-cetek. Iya saya terima karena memang itu adalah bagian dari kepedulian kita kepada sesama. Jadi setelah pandemi ini misalnya selesai dari mungkin tahun depan, apakah Pak Moming ini merasakan atau bisa menganalisis bahwa perubahan ini otomatis bisa terjadi atau masih ada juga yang tidak sama sekali tidak
tidak terjadi perubahan apa-apa nih. Kalau menurut analisis nih dari segi Kalau kondisi-kondisi di lapangan nih. ya, ini ada satu case yang menarik di Twitter, ada satu orang yang share sebuah timeline tentang curhatan orang bergaji 50 juta yang kesusahan karena memang dengan gaji 50 juta cicilannya 40 juta. Gila tuh. Gila. Ya bisa gitu. Dan di kondisi begini, siapa yang menyangka bahwa ternyata di tahun ini dia mengalami sebuah benturan ekonomi yang cukup dahsyat. Karena rumah gue sekian M, mobil gue sekian M, semua dibeli dengan hutang, dengan cicilan, yang kemudian ya gimana gitu, stres sendiri. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Gaya hidup bisa bikin Anda mati hidup. Gaya hidup bisa membuat mati hidup. Hidup. Jadi buat teman-teman yang mengalami, ini satu kalimat yang bagus juga nih. Ya, untuk teman-teman yang mengalami itu sadar bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Oke. Tidak ada satupun orang di dunia, let's say, yang siap untuk ini di tahun, let's say, nggak ada yang nyangka gitu. Ya mungkin kecuali penemu virusnya di Cina yang kemudian sudah meninggal duluan ya, sudah memperingatkan manusia, tapi ya sudahlah. Tapi di antara kita yang nonton, teman-teman yang hadir, kok bisa sih ya? Saya kalau Januari 2019 ini MBI Kota Medan ya, kita masih acara di Karibia loh. Iya. Buat Pandita dan Darmadita, saya ingat sekali itu. Kemudian udah it happens. Ya. Jadi sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Oke. Dan ini nyata banget dengan apa yang Buddha ajarkan. Ya, kalau teman-teman ngikutin salah satu doktrin yang paling mendasar di agama Buddha kan, jangan bosan ya, namanya anicca. Ya, anicca artinya ketidakpastian. Ya, sesuatu itu tidak pasti. Kita suka terjemahkan tidak kekal. Ya oke, tapi juga artinya kan tidak pasti. Karena dia kan senantiasa berubah, tidak pasti. Buat sebagian orang, pandemi ini bisnisnya booming. Siapa yang sangka? Iya. Bagi banyak orang, bisnisnya turun. Bisa sampai 70%. Betul. Oke, so what does it mean? What can we infer from this? Apa yang dapat kita tangkap? Satu, dari sisi ekonomi, ingat Buddha mengajarkan harus punya apa Pak? Tabungan. Ya, jangan simpanan, ini artinya lain ya. Udah mengajarkan Anda harus punya simpanan. Oh, lain itu ceritanya, nanti lain. Maknanya bisa beda itu. Simpanan bergerak ya. Jadi, kita harus punya yang namanya tabungan. Oke? Ini jelas banget bagi sebagian orang, they survive the pandemic because they have tabungan. Mereka punya saving, including me. Ya, termasuk juga semua umat Buddha harus seperti itu ya. Harus punya saving. Jadi ketika Buddha mengajarkan pendapatan dibagi menjadi 4, 25%-nya adalah tabungan. Praktekkan. Siapa yang sangka di kondisi begini Anda hidup dengan tabungan. Anda hidup dengan apa yang Anda sisihkan sedikit demi sedikit, rajin menabung. Oke. Dan ingat ya, kalau pakai istilah para perencana keuangan di abad ini, nabung itu di depan, bukan di belakang. Maksudnya gimana? Ya karena begini, kita terima gaji nih, 10 juta, langsung ditabung. Yang di spare duluan, itu langsung masuk ke tabungan. Misalnya kalau let's say 25%, 2,5 jutanya udah ditabung, sisanya baru dipakai. Bukan sisanya baru ditabung. Nah kita kebanyakan terbalik, ada sisa baru ditabung. Kalau ini yang ada duluan itu yang ditabung dulu. Saving for the rainy days. Kan udah waktu kita belajar IPS ataupun sosial, orang zaman dulu simpen padi di mana? Lumbung padi. Kalau ada kondisi paceklik ambil dari lumbung. Waktu panen itu ya. Itu panen. Lihat, kita punya filosofi yang begitu mendasar, nyambung kok dengan apa yang Buddha ajarkan. Tanpa mengutip istilah-istilah dari teks primer ya. Tanpa mengutip sisa-sisa dari teks primer ya. Oke, cukup menarik. Tapi saya ingin ya karena waktu juga ya yang membatasi kita, mungkin Pak Moming bisa membuat satu
kesimpulan, ya. Satu kesimpulan, mungkin pesan lah kepada kita semua. Bukan pesan terakhir. Bukan pesan terakhir. Iya, tapi pesan terakhir untuk sesi ini. Jumat mau terbang saya. Karena kita juga akan karena kita juga akan mengundang lain kali ya, dalam waktu yang mungkin lebih baik dan lebih panjang. Apa kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini? Oke. Satu kata kuncinya, Pak. Mengembangkan kompetensi. Itu jangan lupa. Itu harus tetap dilakukan kapanpun. Saya salut ya. Kabarnya ada 2 hal yang Pak Rudi harus lakukan setiap hari. Baca buku dan info. Itu kompetensi, Pak. Kompetensi. Satu untuk pikiran, satu untuk batin. Nabungnya jangan lupa, Pak. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kondisi, ini kondisi terjadi, perbedaannya adalah siap apa nggak siap. Iya, betul. Dan ketika kondisi terjadi, kita nggak punya waktu untuk persiapan. Selalu gitu, kan? Kebanyakan begitu. Iya. Jadi persiapannya adalah sebelum kondisinya terjadi. So, di tahun 2020 kita semua belajar ada sebuah kejadian di mana ekonomi menjadi lebih lambat. Oke. Dan ketika ekonomi memperlambat, berarti kemampuan kita untuk memproduksi pendapatan melambat, berkurang, atau bahkan juga hilang. Saat itulah kita sadar bahwa yang namanya menabung itu adalah penting. Iya, betul. Dan itu kita semua berharap ini hanya terjadi kali ini saja. Tidak berulang kali. Ya. Kalaupun terjadi lagi, Anda sudah tahu bagaimana cara menyiapkannya. Oke. Pak Moming, terima kasih atas segala masukan, atas segala apa yang disampaikan kepada kita semua, sangat menarik dan tentu saja kaya dengan wawasan ya, seperti biasanya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendra Lim yang telah mengupayakan kehadirannya di sini dalam acara bincang-bincang yang dipancarkan langsung oleh Budaya Family TV Provinsi Sumatera Utara. Semoga bincang-bincang ini memberi manfaat, dan tentu saja masih dalam suasana pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini dapat segera usai dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dari studio kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang hadir menyaksikan kami dari Sabang hingga Papua. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam acara-acara lain yang lebih bermanfaat kepada kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.